Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Pasti masih tetap kabar luar biasa dan tetap semangat. Apalagi di awal minggu ini kita harus memulai dengan sebuah aktivitas dengan semangat yang sangat indah sekali. Dan karena itu kita membutuhkan yang namanya penyemangat dan kekuatan untuk selalu semangat menjalani jalan hidup ini, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan sebagai ibadah kita yang sangat sederhana untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua yang terbaik Engkau berikan kepada kami, dan kami mengimani semuanya telah Engkau berikan kepada kami yang terbaik, sehingga kami selalu melangkah dengan penuh semangat Tuhan. Apalagi di awal minggu ini kami sangat merasakan berkat-Mu yang berlimpah, dan kami mengimani itu Tuhan. Hari ini juga Tuhan bersama dengan kami, dan harapan kami, Tuhan pasti membuka jalan untuk menerima berkat dari Engkau Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, akan menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Berkati kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Yeremia pasal 26 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yeremia 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat menarik sekali ketika membahas atau merenungkan tulisan atau nubuatan daripada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang begitu vokal dan kritis terhadap apa yang melanggar firman Tuhan, orang-orang yang menentang firman Tuhan, terlebih bangsa Israel sendiri. Yeremia benar-benar sangat mengkritisi kehidupan bangsa Israel, dan nubuatan yang diterima dia pun dari Tuhan Allah benar-benar membuat dia semakin vokal, karena nubuatan dari Tuhan Allah itu juga mengajak dia untuk mengkritisi suasana yang terjadi bagi bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeremia dalam nats ini menubuatkan kepada bangsa Israel supaya mereka berubah dan bertobat. Karena mereka menganggap, bangsa Israel menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sah-sah saja. Apa yang mereka lakukan menjadi melegitimate, ya, karena mereka menganggap itu sah, tidak berdosa. Mereka tidak takut akan bahaya yang datang kepada mereka. Perbuatan mereka itu seakan-akan mereka tidak takut. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sangat keberatan sekali dan tidak senang akan bangsa itu, sehingga Tuhan Allah mengatakan kepada Yeremia untuk menubuatkan ancaman malapetaka kepada bangsa Israel, seperti yang terjadi di Silo. Karena itu Yeremia berbicara di depan pelataran rumah Tuhan dan berkata yang seperti yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa ancaman akan datang mereka terima, murka Tuhan akan mereka terima seperti yang di Silo. Tetapi kritis dapat sifat vokal dan mengkritisi itu daripada Yeremia mendatangkan
kesenangan mereka, bangsa Israel, sehingga Yeremia ditangkap dan Yeremia diadilin, dan bahkan Yeremia akan dibunuh karena perbuatannya. Tetapi saudara-saudara, Yeremia dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah nabi Allah dan Tuhan yang mengutus dia supaya bernubuat tentang rumah dan kota yang akan diberikan Tuhan murkanya. Saudara-saudara, lalu Yeremia mengatakan supaya seperti dalam nas kita ini, mereka memperbaiki tingkah, langkah mereka dan perbuatan mereka, dan mendengarkan suara mereka, suara Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat menarik yang dikatakan oleh Yeremia di sini, memperbaiki. Kalau saya baca dalam bahasa Inggris, amend sebenarnya. Dan ini berangkat dari kata amandemen. Kalau kita berbicara amandemen berarti memperbaiki. Ada sesuatu hal, kalau kita melihat dari sebuah amandemen, ini ada sebuah aturan, ini sebuah ada rule, ini ada sebuah mekanisme, ini ada sebuah konstitusi. Kita berjalan di sini selama ini, ternyata konstitusi atau aturan itu tidak tepat lagi, ya, atau sudah menyimpang dari target dan tujuannya, sehingga harus diperbaiki supaya terarah. Karena ketika itu berjalan, sepertinya tidak lagi, sudah mulai merusak. Nah, karena supaya jangan terjadi menyimpang lebih jauh lagi, perlu diperbaiki. Ya, kalau semakin menjauh, maka mereka tidak mencapai sebuah tujuannya. Karena ini harus diperbaiki, Karena itu saudara-saudara, perbaikan yang dimaksud oleh Allah dalam nats ini melalui Yeremia adalah memperbaiki tingkah laku mereka, ya, tingkah langkah mereka yang sebelumnya. Yang diinginkan Tuhan, mereka harus tetap menyembah Tuhan, tetapi mereka mengatakan dengan sedikit saja kita berkolaborasi dengan bangsa lain, kita kan bisa saja, katanya seperti itu. Padahal mereka bangsa Israel yang secara absolut dan tidak ada tawar-menawar, mereka harus menyembah Tuhan Allah. Tidak boleh berkolaborasi dengan bangsa lain, tidak boleh berkolaborasi dengan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan ketidakadilan. Karena itu saudara-saudara, Yeremia datang menubuatkan supaya mereka memperbaiki tingkah langkah mereka dan kembali mendengarkan Tuhan Allah. Kembali mereka mendengarkan apa yang diminta oleh Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, yang kita lihat di sini, kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan menerima murka Allah dan kemarahan Allah pun akan mereka terima. Saudara-saudara, yang dapat kita lihat dan kita pergumulkan dalam nats ini, bahwa Yeremia mengajak bangsa Israel untuk memperbaiki, dalam arti supaya mereka membebaskan diri dari murka Allah. Pembebasan murka Allah. Dengan apa? Bertobat. Karena itu saudara-saudara, kalau dikatakan memperbaiki diri, berarti sedang melakukan pembebasan dari murka Allah. Nah, ini yang kita perlu pergumulkan. Sama halnya kalau kita kehidupan saat ini, ya mari kita renungkan, mungkin dunia ini telah banyak berbuat dosa, dan memang sudah berbuat dosa, baik yang secara terbuka, baik yang tersembunyi, baik yang laten. Tapi yang pasti Tuhan mengetahui itu. Memang kalau kita di dunia ini tidak melakukan memperbaiki diri, berarti kita tidak membebaskan diri kita, membebaskan dunia ini dari murka Tuhan. Saudara-saudara, yang pasti murka Tuhan itu nyata. Itu harus kita lihat. Dan murka Tuhan itu sangat-sangat menyedihkan dalam kehidupan kita.
Kita lihat pengalaman-pengalaman bangsa Israel, pengalaman orang-orang pada zaman sebelum perjanjian baru dan pada zaman perjanjian baru, setelah gereja mula-mula, bahkan pada saat ini. Kalau kita lihat bagaimana murka Tuhan itu sebenarnya bisa digambarkan suatu hal yang tidak mampu dihadapi oleh manusia. Tidak bisa dihadapi oleh manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, kita ingin bebas dari murka Tuhan. Dan firman Tuhan setiap saat mengingatkan kita dan memberitahukan kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan memperbaiki diri sebagai cara kita untuk membebaskan diri kita dari murka Tuhan. Karena dalam nats ini dikatakan, oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Kalau terjadi memperbaiki, kalau terjadi kita bertobat, melakukan perubahan, maka kita terbebas dari murka Allah. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan, jangan berbuat dosa. Jangan lakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bebaskan dirimu dari murka Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga yang memberkati kami. Melalui firman-Mu, Engkau menyapa kami dan mengingatkan kami, agar kami benar-benar mengikut semua apa yang Kau inginkan. Dan kami apabila ada yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kami harus memperbaiki. Kami harus memperbaiki tingkah langkah kami dan mendengarkan suara-Mu Tuhan, sehingga kami terbebaskan dari murka-Mu. Bapa di sorga, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan untuk tetap setia kepada firman-Mu dan kepada suara-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.